Shalom saudara-saudari, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Kita membahas tema kali ini yang berjudul Kunci Kehidupan yang Diberkati. Simak Peniel Misteri. Saudara-saudari, berbicara tentang kehidupan yang diberkati, bukankah setiap orang ingin diberkati? Anda ingin diberkati, saya ingin diberkati. Ketika kita bekerja, kita mendoakan supaya pekerjaan kita diberkati. Ketika kita ada dalam keluarga kita mengingat orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan keluarga, kita mendoakan mereka supaya diberkati. Orang tua mendoakan anak-anak, mendoakan pasangannya, anak-anak mendoakan orang tua, mendoakan saudaranya, dan seterusnya. Kalau dalam pelayanan pun, ketika kita melakukan pelayanan, kita merindukan supaya Tuhan memberkati kita ketika kita melakukan tanggung jawab pelayanan. Atau sesudah pelayanan kita lakukan, kita berharap dari pelayanan itu kita diberkati. Nah, dalam kehidupan orang percaya, kita harus mengenal kunci supaya kehidupan kita diberkati. Kita akan membahas tema kunci kehidupan yang diberkati berdasarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 1 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang bunyinya begini: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara-saudari, dari bagian Alkitab ini kita hendak melihat tentang apa sih kunci kehidupan yang diberkati. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang diberkati? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, dari perkataan pemazmur tadi dikatakan begini, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaannya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, sebelum bilang tentang atau berbicara tentang kehidupan yang diberkati, pertama-tama saya mau mengatakan gini, kehidupan yang diberkati bukan cuma berbicara tentang materi, bukan berbicara tentang pemenuhan kebutuhan hidup saja. Memang hal-hal itu kita butuhkan, tetapi semua itu tidak menjamin sebuah kehidupan yang bahagia. Karena itu, kehidupan yang diberkati pertama-tama adalah kehidupan yang berbahagia. Sebenarnya maksudnya adalah sebuah sukacita karena Tuhan. Jadi, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini kita menemukan kuncinya, bahwa kehidupan yang diberkati pertama-tama adalah kehidupan yang bersukacita, bahagia berdasarkan Tuhan. Karena apa? Karena di sini dikatakan orang itu adalah orang yang suka pada Taurat. Taurat itu firman Tuhan, Alkitab. Suka pada Taurat atau firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Nah, jadi kesukaannya adalah firman Tuhan, lalu kemudian merenungkannya siang dan malam. Kesukaannya ini seperti saya mengatakan makanan kesukaan saya ikan gitu. Orang Maluku pada umumnya suka makan ikan. Suatu saat saya misalnya bersekolah di Jawa sana, yang susah mendapatkan ikan air laut misalnya seperti itu, mungkin saya akan menyesuaikan diri dengan makan telur, makan daging, dan seterusnya. Bukan daging ikan maksudnya.
Tetapi ketika berbicara tentang kesukaan ialah ikan, maka meskipun saya bisa memakan makanan yang lain, tetapi saya tetap merindukan ikan sebagai makanan yang saya sukai. Bisa kita pahami di sini. Nah, karena kebenarannya nanti saya akan tunjukkan bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukanlah orang yang benar. Mungkin, kok bisa bukan orang yang benar? Maksudnya, orang yang seperti ini tidak selalu melakukan yang benar. Tapi, karena kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, ketika suatu saat dia menjauh daripada firman itu, dia melakukan hal yang salah, karena kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, maka pada saat dia melakukan yang salah, dia akan berusaha untuk secepat mungkin kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari sini saya hendak melanjutkan dan mengatakan kunci kehidupan yang diberkati adalah orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupannya, sebagai prioritas dalam kehidupannya, sebagai setiap hal yang penting menjadi pertimbangan ketika dia mau memutuskan segala sesuatu. Misalnya ketika dia mau melakukan ini dan itu, maka dia akan bertanya, apa yang Tuhan katakan tentang hal ini? Apa yang Tuhan katakan tentang hal ini ketika saya mengerjakannya seperti ini? Apa yang Tuhan katakan tentang hal ini ketika saya sebagai pengusaha mengusahakannya seperti ini? Apa yang Tuhan katakan tentang hal ini ketika saya sebagai pelajar, mahasiswa, saya melakukan tanggung jawab belajar saya seperti ini? Jadi segala sesuatu dinilai berdasarkan firman Tuhan. Bukan kita menerapkan penilaian kita, standar kita, tetapi kita menerapkan standar Tuhan terhadap segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kemudian ini memimpin kita kepada keberhasilan? Nah, dalam ayat 3 dikatakan begini, orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupannya adalah orang-orang yang dikatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Pemazmur tengah membandingkan orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dengan pohon. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon membutuhkan air untuk dapat bertumbuh, untuk dapat berbuah. Karena itu ketika dia ditanam di tepi aliran air, dia terjamin kehidupannya. Suatu saat daerah itu mungkin mengalami kekeringan atau musim kemarau yang panjang, tapi karena dia hidup di dekat aliran air, maka persediaan airnya melebihi pohon-pohon yang lain. Bandingkanlah hal ini dengan kehidupan orang percaya. Firman adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Tuhan Yesus pernah mengatakan manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi firman yang dikatakan oleh Allah atau keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Kehidupan adalah sesuatu yang tidak hanya bergantung pada apa yang kita upayakan, tetapi pertama-tama dan terutama adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, ketika firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang berpusat atau bergantung seluruh kehidupan kita pada Tuhan. Nah, orang-orang yang bergantung pada janji Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan, apakah hidupnya selalu aman-aman saja? Tidak. Dia bisa menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Tetapi, karena pusat kehidupannya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dalam keadaan apapun, kan keadaan hidup kita bisa naik, bisa turun. Bisa senang, bisa susah. Bisa berhasil, bisa gagal. Keadaan kita berubah-ubah. Satu hal bagi orang percaya adalah dalam keadaan yang berubah, yang terkadang tidak bisa kita kendalikan, Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan adalah kekuatan hidup yang pasti dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang percaya tertanam pada Tuhan, maka apapun keadaan yang terjadi di sekelilingnya tidak mempengaruhi dia. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan dia, bukan keadaan-keadaan, bukan situasi-situasi. Apakah dia sama sekali tidak terganggu? Ya, dia terganggu. Tetapi ketika bilang bahwa masalah, persoalan mengganggu dia dan melumpuhkan dia, tidak melumpuhkan dia. Karena tadi dikatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Mengapa demikian? Ya karena Tuhan yang menjadi penjaminnya. Pohon itu tidak layu daunnya,
dia akan berbuah pada musimnya. Karena apa? Karena ditanam di tepi aliran air merupakan sumber kehidupannya. Kita pun demikian. Kita akan tetap bisa berhasil. Bahkan dalam keadaan hidup yang tidak mudah. Bahkan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan seolah-olah kita tidak melihat bahwa kebenaran itu mempengaruhi hidup kita. Tapi pada saat ketika Tuhan mengatakan ya, naik, kita akan naik. Alkitab mengatakan tentang tokoh Alkitab Yusuf. Dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia menolak rayuan daripada istri Potifar karena dia tahu itu adalah hal yang salah. Apa yang dia dapati? Bukan kehormatan. Dia masuk dalam penjara. Dia masuk dalam penjara. Bagi semua orang melihat kisah ini merupakan sebuah akhir yang menggenaskan. Orang akan bertanya, melakukan kebenaran dan kok nasibnya seperti itu. Tapi bagi Tuhan, kebenaran firman Tuhan adalah sarana untuk mengangkat orang bahkan ketika dia ada dalam keadaan tidak berpengharapan. Yusuf masuk di penjara para pejabat. Tetapi di titik itulah kemudian Tuhan memakai penjara menjadi sarana mengangkat dia sangat tinggi menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena apa? Karena firman. Mungkin Anda pun pada saat ini mengatakan, saya tidak merasakan dampak atau perubahan dari melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Alkitab ditulis untuk Anda dan saya, sehingga kebenarannya akan menyaksikan bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan tidak akan sia-sia. Alkitab menyaksikan itu kepada kita. Dan firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika kita mendasarkan kehidupan kita pada kebenaran firman Tuhan, maka pada saatnya, pada waktu Tuhan, kita akan naik. Itu jaminan. Kita akan berhasil. Kita akan mendapatkan apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Mungkin kita mengupayakannya dengan kemampuan kita sendiri dan kita merasa bahwa tidak ada perubahan yang lebih baik. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan ketika kita berpegang pada janji Tuhan, ketika kita mendasarkan hidup kita pada perintah Tuhan, ketika kita tunduk kepadanya, saatnya akan tiba, kita naik. Keadaan hidup boleh berubah, mungkin tidak ramah bagi Anda, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan adalah firman itu sendiri. Jadi kunci keberhasilan yang kita lihat daripada Mazmur ini adalah bahwa dalam keadaan apapun ada jaminan. Jaminan Tuhan itu yang membuat Anda naik. Bukan kemampuan Anda, bukan keadaan, bukan situasi-situasi yang dirancang oleh manusia, tetapi karena kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kunci keberhasilan orang percaya dari Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga tadi dikatakan sudah. Yang pertama tadi, yang kedua begini. Dalam ayat ini dilanjutkan dengan mengatakan begini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini jaminan keberhasilan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika firman itu jadi dasar, jaminannya adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana? Bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Ayat ini bisa ditafsirkan, langsung saja tafsirkan. Apa saja yang diperbuat berhasil. Ketika firman jadi pegangan Anda dan saya, yakinlah bahwa apa saja yang kita perbuat berhasil. Mengapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan yakin bahwa kita melakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mengharapkan sesuatu karena kita tahu itu janji Tuhan dan kita berpegang padanya, beriman padanya, ketika kita terjatuh dan kita kemudian sadar sungguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkata bahwa akulah yang akan mengangkat engkau, maka jaminannya keberhasilan. Saudara-saudari, bukan saya yang menjaminnya, tetapi saya juga berpegang pada kebenaran firman Tuhan ini dan Tuhanlah yang menjaminnya. Dengan mengatakan, orang yang mendasarkan hidupnya pada kebenaran firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau ditimbang dengan akal dan pikiran, benar juga. Bukan benar juga, sangat benar. Mengapa sangat benar? Apa saja yang diperbuatnya berhasil berdasarkan firman Tuhan, kan? Iya. Firman adalah Tuhan sendiri. Dan ketika Tuhan mengatakan sesuatu, Tuhan punya kuasa untuk menggenapinya. Ketika Tuhan menjanjikan sesuatu, Tuhan punya kemampuan untuk menjadikan itu sebagai kenyataan dalam hidup Anda. Jadi ketika kita bergantung pada firman Tuhan, kita mendasarkan kehidupan kita pada janji Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak berhasil? Karena itu adalah Tuhan. Ketika kita tidak berhasil, menunjukkan bahwa Tuhan bukan Tuhan.
Tetapi dalam kenyataannya berulang kali Alkitab mengatakan ketika Tuhan ada di pihak seseorang, ketika Tuhan ada dalam kehidupan umatnya, maka tidak pernah umatnya mengalami kegagalan ataupun kekalahan. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, dan dalam perjalanan menuju Kanaan berperang dengan bangsa-bangsa yang lebih hebat, lebih kuat. Ketika Tuhan berpihak pada mereka, Alkitab mencatat tidak sekalipun mereka kalah, karena Tuhan ada di pihak mereka. Daud, seorang gembala, berhadapan dengan raksasa, pahlawan perang bangsa Filistin, Goliat, dengan perisai, dengan tombak, dengan pedang. Daud dengan alih-alih. Hitungan matematis manusia, Daud akan kalah. Tetapi ketika Tuhan berpihak pada dia mengalahkan Goliat. Dia membuat hal-hal yang di luar perkiraan manusia menjadi sebuah kenyataan. Dan gambaran Daud versus Goliat adalah gambaran yang memberikan pengharapan kepada orang-orang yang menyandarkan dirinya pada Tuhan, bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kedua dari bagian Alkitab ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil, kita juga bisa menafsirkannya begini: apa saja yang kita butuhkan dalam hidup ini, Tuhan menjanjikan untuk memenuhinya. Ketika firman Tuhan itu yang pertama-tama menjadi sandaran kita, Tuhan menjanjikan. Bukankah dalam doa Bapa kami Tuhan mengajarkan untuk kita meminta apa yang kita butuhkan, makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan memerintahkan kita untuk meminta makanan. Jadi inilah yang menjadi kunci keberhasilan daripada orang percaya. Tidak usah mencari jauh-jauh. Tidak usah berusaha untuk mencari orang pintar, menanyakan kenapa hidup saya begini-begini saja. Tidak usah kemudian berusaha untuk bertapa bersama ini, mencari wangsit dan seterusnya. Tidak usah mengambil ilmu ini, ilmu itu yang menjadi sebuah ilmu yang di luar sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya pakai ini, pemberian orang tua, supaya mendapat belas kasihan daripada orang lain. Saya pakai ini supaya mendapat perlindungan. Nah, firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan yang adalah firman itu sendiri menjadi dasar kehidupan kita, kita akan menuju pada keberhasilan. Tuhan menghendaki anak-anaknya berhasil. Dan kunci keberhasilan adalah firman Tuhan. Dasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat cepat atau lambat Tuhan akan mengangkat kita. Kita mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.